Nah, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengedit atau menghapus user, kemudian membuat user baru, dan memberikan authorization atau rule authorization user tersebut dalam WordPress kita. Perlu diketahui, jenis-jenis user di WordPress itu bisa dibagi menjadi administrator, editor, author, contributor, dan subscriber. Nah, untuk run atau hak aksesnya bisa dilihat pada layar Anda. Jadi hak yang tertinggi itu adalah administrator. Dia bisa memanajemen semua fitur dan menu di dalam dashboard WordPress. Sedangkan selanjutnya adalah editor. Nah, editor ini dia hanya bisa memanage atau mengedit, menghapus menu-menu yang ada di post, kategori, tag, dan page. Nah, kemudian ada user author. Nah, author ini hanya bisa membuat post, kategori, dan tag, tapi harus dengan persetujuan user di atasnya. Sedangkan selanjutnya bisa dibaca sendiri, user selanjutnya itu paling rendah, paling rendah. Nah, untuk editor itu biasanya cocok untuk WordPress sekolah itu dikaitkan di kepala sekolah ataupun guru lain yang sudah aktif. Sedangkan di bawahnya itu bisa diberikan kepada siswa ataupun kepada staf humas atau yang lainnya. Jadi mereka bisa membuat konten sendiri, tapi untuk postingnya melalui persetujuan user di atasnya, bisa dari kepala sekolah atau administrator utama dari website sekolah. Baik, kita langsung saja masuk ke prakteknya. Pertama, silahkan Anda login terlebih dahulu menggunakan username dan password dari akun masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya lakukan navigasi ke menu user. Nah, setelah itu kemudian kita klik add new user yang ada pada pojok kiri atas. Selanjutnya isikan username. Di sini saya akan menggunakan username operator. Kemudian emailnya saya isi dengan email operator@gmail.com. Usahakan emailnya adalah email aktif masing-masing ya. Kemudian first name ini bisa kita kasih nama operator seperti itu. Kalau misalkan mau pakai nama asli juga nggak apa-apa. Kemudian last name-nya itu bisa menggunakan nama satuan pendidikan masing-masing. Kemudian untuk alamat websitenya adalah alamat website masing-masing ya. Bisa satunegeri.schr.id. Kemudian kalau misalkan usahakan juga pakai HTTPS di depannya. // kalau ada www juga ditambahkan. Nah, untuk passwordnya saya menggunakan password seperti pada pertemuan sebelumnya. Untuk password usahakan adalah 6 karakter ya, 6 karakter, dan ada huruf besar dan kecilnya, kemudian ada angka. Lah, ketika ada very weak seperti itu, silakan klik confirm use very weak password, dan jangan lupa rule-nya adalah administrator. Kita klik add new. Nah, pengguna atau user sudah berhasil ditambahkan. Nah, kita akan logout dulu, kemudian login menggunakan user yang barusan kita buat. Username-nya adalah operator, bisa menggunakan username ataupun email ya. Kemudian passwordnya adalah password. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghapus username lama. Pergi ke menu user, kemudian user GS01 adalah username lama yang akan kita hapus, atau edit juga nggak apa-apa ya. Kita edit aja untuk sekarang. Dan scroll di bagian rule, kita ubah yang aslinya adalah administrator menjadi subscriber. Jadi dia tidak akan bisa memposting atau mengedit WordPress kita. Dia hanya bisa komentar. Ya, kita klik update user. Nah,
Sekarang kalau kita coba untuk login menggunakan username yang pertama, username GS01 ini, maka kita tidak akan lagi, kalau ada tulisan seperti ini, leave saja ya. Kita tidak akan lagi bisa mengedit atau melakukan postingan. Coba kita login dulu. Nah, karena statusnya tadi adalah subscriber, maka dia tidak ada menu posting, menu halaman, menu lain-lain tidak ada, karena dia subscriber hanya bisa melakukan komentar saja. Baik, untuk selanjutnya, jika Anda tidak ingin mengedit user lama tapi ingin menghapusnya, maka Anda tinggal hover saja di bagian usernya atau arahkan mouse-nya ke bagian box user yang ingin dihapus, maka akan ada text action delete, tinggal Anda klik. Nah, kemudian pada atribut all content tuh silahkan pilih user baru yang nantinya semua postingan dari user lama akan dihapus dan didistribusikan kepemilikannya kepada user baru yang kita pilih di sini. Kemudian kalau sudah, tinggal klik confirm deletion. Nah, sekarang tinggal tersisa satu user dari yang tadinya 2. Dan semua postingan dari user lama ini sudah berpindah kepemilikannya pada user yang baru. Demikian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.